Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan saya ucapkan terima kasih untuk kita semua yang telah hadir tepat waktu. Seperti yang kita tahu, kita telah menjabat 1 tahun kurang lebih selama di OSIS SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Saya ucapkan terima kasih atas kinerja-kinerja kita selama 1 tahun ke belakang, mulai dari event internal sampai event eksternal setingkat provinsi. Kemudian saya juga meminta maaf atas segala kekurangan segi fasilitas dan yang lainnya. Semoga di tahun depan akan terevaluasi. Kemudian karena kita sudah 1 tahun menjabat, fokus kita kali ini, pada rapat kali ini, akan membahas mengenai pemilihan, penyeleksian pengurus OSIS baru. Untuk itu pada kesempatan kali ini, saya mempersilakan setiap perwakilan dari Sekbid menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan, yang tujuannya untuk informasi kepada calon pengurus OSIS baru mengenai Sekbidnya masing-masing. Untuk itu, kepada Sekbid 1, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Sekbid 1, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagi para siswa-siswi yang memiliki sifat membantu antar sesama, sifat religius, sangat cocok untuk masuk ke Sekbid ini. Mengapa demikian? Karena Sekbid 1 memiliki program-program yang sangat relevan dengan hal tersebut. Seperti galang dana yang berhasil kami lakukan di tengah-tengah pandemi, dan juga hari besar keagamaan yaitu Idul Adha. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Rizky sebagai perwakilan Sekbid 1. Kita lanjutkan Sekbid 2. Silakan kalau ada yang disampaikan. Oke, terima kasih Agung. Sekbid 2 ialah Seksi Pembinaan Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia. Untuk kalian, para siswa-siswi SMA 14 Bandar Lampung yang memiliki jiwa-jiwa sosial dan akhlak mulia, bisa gabung ke Sekbid ini. Dikarenakan Sekbid ini mengutamakan nilai-nilai sosial. Salah satu contoh prokerja yang terlaksana di tahun kemarin ialah bakti sosial. Bakti sosial adalah penggalangan dana untuk membantu korban-korban bencana alam yang di luar maupun di dalam daerah. Jadi harapan saya untuk tahun depan prokerja ini dipertahankan agar kita bisa membantu orang-orang yang sedang kena musibah bencana alam yang ada di luar maupun di dalam daerah. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, thank you Ryan. Kita lanjut ke Sekbid 3. Silakan perwakilannya. Oke, terima kasih atas waktunya. Seperti yang kita ketahui, Sekbid 3 adalah Seksi Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara. Tugas dari Sekbid 3 adalah mengkoordinasi dalam melaksanakan upacara bendera, baik upacara hari Senin maupun upacara hari-hari besar. Selain itu, Sekbid 3 juga membentuk beberapa program kerja yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, untuk itu, saya berharap bagi siswa-siswi yang ingin masuk OSIS diharapkan memiliki kemampuan di bidang wawasan kebangsaan dan bela negara agar dapat melanjutkan program kerja yang ada. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Ega, perwakilan Sekbid 3. Kemudian dilanjutkan ke Sekbid 4. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Terima kasih Agung atas kesempatannya. Sekbid 4 yaitu Seksi Pembinaan Prestasi Akademik, Seni dan Olahraga sesuai bakat dan minat. Jadi Sekbid 4 sendiri itu adalah Sekbid yang asik banget karena tugas kita itu mengulik siswa-siswi berprestasi di sekolah baik dalam bidang akademik maupun non-akademik yang nantinya akan kita jaringkan kepada guru-guru yang mengampuh bidang dan mata pelajaran tertentu untuk didaftarkan agar dapat mengikuti perlombaan yang diadakan di luar sekolah baik tingkat kota maupun tingkat provinsi. Dan Sekbid 4 juga biasanya mengadakan perlombaan-perlombaan yang menganut bidang seni, olahraga maupun akademik. Sekian, terima kasih.
Oke, terima kasih untuk Elfri sebagai perwakilan dari Segbit 4. Kita lanjut ke Segbit 5. Kalau ada yang mau disampaikan, silahkan. Oke, terima kasih Agung atas waktunya. Jadi Segbit 5 itu adalah Segbit Pembinaan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Seperti yang kalian ketahui, kalau ada beberapa informasi yang perlu diketahui oleh para calon pengurus OSIS, seperti tugas dari kegiatan dari masing-masing Segbit. Nah, di Segbit 5 ini kita ngelaksanain program yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Nah, untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan, kami kemarin membuat video edukasi mengenai lingkungan hidup. Harapan saya kita bisa menjaring siswa-siswa yang memiliki rasa cinta terhadap lingkungan dan rasa empati yang tinggi, sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan sekolah kita yang bersih dan asri. Sekian, terima kasih. Oke, good job untuk Segbit 5. Kita lanjut ke Segbit 6. Kalau mau disampaikan, silakan sampaikan. Baik, sebelumnya saya perwakilan dari Segbit 6. Seksi Pembinaan, Kreativitas, Keterampilan, dan Kewirausahaan. Oke Agung, yang perlu tahu, calon anggota OSIS SMA Negeri 14 Bandar Lampung harus tahu nih, Segbit 6 ini mempunyai potensi di bidang kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Prokja Segbit 6 juga sangat menarik, diantaranya membantu dan memasarkan produk yang dijualkan oleh siswa-siswi SMA Negeri 14 Bandar Lampung, bekerja sama dengan Segbit 9 dalam pembuatan YouTube dan podcast. Jika calon anggota OSIS baru mempunyai potensi di bidang ini, silahkan mendaftar. Jangan sia-siakan bakat dan potensi. Good luck, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Segbit 6. Silakan untuk Segbit 7 menyampaikan juga. Oke, terima kasih. Segbit 7 adalah Seksi Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan, dan Gizi. Tugas Segbit 7 adalah melaksanakan dan membentuk program yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk program kerja yang sudah terlaksanakan dalam Segbit 7 adalah pada Hari Kesehatan Gizi. Jadi, untuk siswa-siswi yang ingin bergabung dalam OSIS dan memiliki ketertarikan dalam bidang kesehatan dan kebersihan, bisa bergabung dalam Segbit 7. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Eripa selaku perwakilan Segbit 7. Kita lanjut ke Segbit 8, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi Segbit 8 memiliki tugas mengembangkan wawasan dan keterampilan siswa di bidang sastra dan budaya. Pada pelaksanaannya, kami telah membuat beberapa mading yang telah dipajang di mading sekolah. Dan kami juga telah mengembangkan sistem penyebaran dari mading tersebut dengan menggunakan platform digital seperti Instagram dan website OSIS. Harapannya untuk pengurus OSIS yang selanjutnya, semoga ia adalah orang-orang yang memiliki pemikiran yang kreatif dan inovatif sehingga bisa menciptakan karya yang baik dan dapat memajukan bidang sastra dan budaya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Amir selaku perwakilan Segbit 8. Kita lanjut ke Segbit 9, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Oke Gung, makasih. Sebelumnya Segbit 9 merupakan Segbit yang mengkaji teknologi dan informasi. Terus bagi siswa dan siswi yang masuk ke Segbit 9, mereka itu bakal nemuin kalau teknologi itu nggak sempit. Teknologi itu bakalan luas. Bahkan teknologi itu kita tuh belum tahu batasnya itu semana. Nah, terus di OSIS itu kita tuh udah buat banyak hal kayak podcast, terus tuh kuesioner, terus tuh filter, dan lain-lain. Nah, satu hal yang menarik untuk teknologi itu adalah teknologi itu bakal terus berkembang dan ngikutin trennya. Terus untuk Segbit 9 di OSIS SMA Negeri 14 Bandar Lampung, itu tuh dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama itu divisi YouTube, yang kedua itu divisi Instagram, dan yang ketiga itu divisi website. Untuk divisi YouTube, itu tuh siswa dan siswi itu harus memiliki kemauan dalam belajar untuk ngedit video, videografi, terus kamera, dan mengelola konsep-konsep yang akan ditayangkan di YouTube OSIS SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Terus yang kedua itu divisi Instagram. Di divisi Instagram itu siswa dan siswi itu harus memiliki kemauan untuk belajar mendesain untuk feeds ataupun snapgram agar menarik dan banyak yang menonton.
Terus yang ketiga dan yang terakhir itu adalah divisi website. Di sini siswa dan siswi harus mau belajar, terutama belajar mengcoding, belajar mengelola WordPress, dan lain-lain. Itu tuh mereka tuh juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk mengisi konten agar menarik dan banyak yang membaca. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, good job untuk Alma perwakilan Segbit 9. Kita lanjut untuk Segbit 10, silakan. Oke Agung, terima kasih. Segbit 10, pembinaan komunikasi dalam bahasa asing. Di Segbit ini berkaitan dengan pembinaan dalam bahasa asing yang bertujuan untuk meningkatkan bakat dan minat siswa dalam bahasa asing. Hal ini tentunya sangat sesuai bagi siswa-siswi yang ingin meningkatkan, mengembangkan, serta menyalurkan bakatnya. Namun, di Segbit ini lebih dominan terhadap bahasa Inggris. Akan tetapi, bagi siswa-siswi yang memiliki bakat dan minat di bahasa lain seperti Korea, Prancis, dan lain-lain dapat bergabung ke dalam OSIS. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Segbit 10. Kali ini kita akan move ke Presidium. Oke, silakan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Untuk teman-teman semua yang ingin mendaftarkan diri sebagai bendahara, berikut tugas-tugasnya. Yang pertama, bertanggung jawab dan mengetahui semua pengeluaran dan pemasukan biaya yang dibutuhkan. Yang kedua, membuat kwitansi setiap pengeluaran atau pemasukannya untuk pertanggungjawaban. Yang ketiga, melaporkan hasil keuangan secara berskala. Kemudian, saya berharap di tahun selanjutnya bendahara tidak hanya pakar dalam menghitung uang, namun dapat memanage pengeluaran dan pemasukan, serta dapat membantu teman-teman yang lainnya bekerja di OSIS. Terima kasih. Oke. Untuk siswa-siswi yang berminat menyalonkan diri menjadi sekretaris bukanlah tentang tulis-menulis ataupun ketik-mengetik saja. Tapi tugas sekretaris itu harus dapat memberikan saran kepada ketua di saat ketua ingin memberikan keputusan, dan juga menemani ketua di saat memimpin rapat, menandatangani surat-surat, menyimpan arsip-arsip kegiatan, serta bertanggung jawab terhadap tata tertib administrasi dan absensi OSIS. Baik, untuk teman-teman yang ingin menjadi ketua OSIS, berikut adalah tugasnya. Ketua OSIS itu tugasnya mengkoordinir seluruh anggota OSIS, mengawasi program kerja seksi bidang, dan merancang event-event tahunan untuk sekolah. Nah, kemudian, ketua OSIS itu kerjanya lebih dari itu. Ketua OSIS dituntut untuk mencari cara untuk menyatukan puluhan bahkan ratusan kepala di sekolah ini menjadi satu. Karena apabila kita ingin menjadikan sekolah kita ini maju dan organisasi maju, kita harus mempunyai visi misi yang satu agar bisa direalisasikan dengan mudah. Kemudian, seorang ketua OSIS juga harus bisa merangkul seluruh anggotanya agar bisa menjalin organisasi yang baik dan nyaman. Nah, ini satu lagi sih, ini bukan lebih ke tugas sih, ini lebih kesiapan mental aja untuk menjadi ketua OSIS. Karena ketua OSIS itu harus siap dipanggil secara dadakan, baik itu untuk memimpin rapat atau ada event-event dadakan lainnya. Dan mudah-mudahan untuk ketua OSIS ke depannya bisa menghandle itu semua. Terima kasih. Oke, untuk itu kita harapkan semua calon-calon pengurus OSIS baru semuanya berkompeten dan tentunya maju. Saya harap untuk OSIS tahun depan, pengurus-pengurus OSISnya mempunyai sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya masing-masing, sehingga OSIS SMA Negeri 14 Bandar Lampung lebih bisa one step lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk menjadi pengurus OSIS, silakan daftar di link yang ada di bawah ini. Oke, Deo, briefingnya selesai, kita siap-siap. Oke, kamera on. Oke, lighting juga on ya. Oke, mic ready? Oke, 3, 2, 1, and action.